Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Putri Diani Subarsiningrum dengan NPM 202014501034. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik dan teori belajar kecerdasan ganda dalam mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran. Selamat menyaksikan. Teori humanistik atau yang lebih sering disebut teori belajar humanistik adalah satu dari beberapa teori belajar yang sering digunakan oleh guru maupun tenaga pengajar lainnya. Secara garis besar, teori belajar humanistik adalah teori belajar bertujuan menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat orang mampu mengenali dirinya sendiri. Oleh karena itu, proses belajar humanistik ini membutuhkan perhatian yang besar dalam prosesnya, dengan harapan menghasilkan pencapaian yang baik. Teori pembelajaran humanistik ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seseorang yang lebih manusiawi dengan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami dirinya sendiri, untuk mampu meraih aktualisasi diri. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik, murid dapat terbiasa mengembangkan pemikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran. Pengertian teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama, teori humanistik menurut Arthur Combs. Jika membahas mengenai teori humanistik ini, maka salah satu tokoh yang terkenal yang paling sering disebut-sebut yakni Arthur Combs. Beliau adalah seseorang psikolog sekaligus pengajar yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat. Menurut pendapat Combs, belajar bukan hanya tentang bagaimana menghafal materi, namun lebih dari itu, belajar adalah bagaimana seseorang bebas mencari cara mereka sendiri dan bisa dilakukan lewat mana saja, selama hal tersebut membawa hasil yang baik bagi dirinya sendiri. Dari pemahaman tersebut, kita tahu bahwa seseorang tenaga pengajar tidak bisa menuntut terkait proses belajar pada setiap murid, melainkan merekalah yang bebas menentukan proses belajarnya sendiri. Hal tersebut akan membantu murid mencapai tujuan dari proses belajar teori humanistik ini. Yang kedua ada teori humanistik menurut Abraham Maslow. Tokoh lain ini juga membahas mengenai teori ini, yaitu Abraham Maslow. Menurutnya, proses belajar adalah hal yang penting dan perlu dilalui semua murid. Sebab dalam proses inilah seseorang mampu mengenali dirinya sendiri dan mencapai aktualisasi diri. Oleh karena itu, proses belajar merupakan momen penting yang sebaiknya dilakukan oleh murid sendiri supaya bisa memahami dirinya sendiri. Ciri-ciri teori humanistik yang pertama adalah lebih memfokuskan pada proses belajar itu sendiri, pada seseorang yang akan menjadi lebih bisa mengeksplorasi dirinya. Fokus belajar ada dalam prosesnya saat seseorang menjalankan pendekatan belajar. Adanya peranan aspek kognitif dan aspek afektif, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar, mementingkan sikap dan perilaku ketika menjalankan proses belajar. Tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada setiap individu. Individulah yang mengalami proses tersebut. Yang kedua, kita bahas teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner. Pada dasarnya, di dalam teori ini dapat menggabungkan potensi-potensi otak bagian kanan dan otak bagian kiri, sehingga potensi tersebut dapat berjalan secara optimal. Dalam teori ini juga terdapat 9 jenis kecerdasan dan memiliki komponen inti, juga ciri-ciri berdasarkan Gardner. Berikut ini beberapa kecerdasan manusia, yaitu yang pertama kecerdasan verbal atau bahasa, yang kedua kecerdasan logika atau matematik, logical mathematical intelligence, yang ketiga kecerdasan visual atau ruang visual, spatial intelligence, yang keempat kecerdasan tubuh atau gerak tubuh, yang kelima kecerdasan musikal atau ritmik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, kedelapan kecerdasan naturalis, kesembilan kecerdasan spiritual, dan yang kesepuluh kecerdasan eksistensial. Sebenarnya ada banyak cara menjadi cerdas, karena setiap seseorang yang cerdas dalam linguistik tetapi tidak pandai dalam hal menulis.
Akan tetapi seseorang tersebut pandai dalam bercerita, serta juga cerdas dalam berbicara secara memukau. Kelebihan dari teori kecerdasan ganda sebagai berikut. Teori kecerdasan ganda ini mampu mengeksplorasi semua kecerdasan pada manusia, baik pada potensi yang ada dalam otak bagian kiri maupun potensi yang ada pada otak bagian kanan. Selain itu, teori ini juga memiliki 8 komponen yang setiap komponen tersebut mempunyai masing-masing manfaat untuk dioptimalkan melalui latihan. Selain memiliki kelebihan, teori kecerdasan ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari teori kecerdasan ganda sebagai berikut. Pertama, teori ini kurang memperhatikan moral, sedangkan yang kita ketahui bahwa moral adalah suatu aspek penting selain kecerdasan otak. Padahal banyak sekali kasus yang membuktikan kecerdasan otak yang tidak diimbangi dengan kecerdasan moral dapat menghasilkan hasil yang kurang baik. Sekian penjelasan materi saya tentang teori belajar humanistik dan teori belajar kecerdasan ganda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.